وبارك عليه وعلى آله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على آله وحدة الرشد والتسليم الشعرى وزكاة صاحبة وعكارا وقرصا صبارا أرجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه الرب في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك
dan penyebaran virus COVID-19 yang sampai saat ini di tahun 1442 penyebarannya masih berlanjut. Dan yang kita ketahui sampai saat ini vaksin dan obat dari virus 19 itu, COVID-19 itu belum kita temukan. Walaupun beberapa hari ini kita diramaikan dengan berbagai percobaan dari vaksin atau obat virus 19 itu, COVID-19 itu. Nah, Bapak dan Ibu, para jamaah yang saya hormati, itu salah satu warna kehidupan kita di tahun 1451 Hijriah. Demikian juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita diwarnai oleh berbagai hal yang barangkali juga cukup memprihatinkan dan juga cukup menakutkan bagi perkembangan generasi-generasi kita di masa yang akan datang, termasuk generasi kita yang saat ini masih hidup sehat walafiat. Nah, antara lain misalnya kita sangat terasa sekarang krisis ekonomi. Walaupun disampaikan krisis ekonomi itu penyebabnya karena virus COVID-19 yang kemarin menyebar. Kemudian yang tidak kalah menakutkan dan memprihatinkan sekarang menyebarnya berbagai ideologi-ideologi yang barangkali tidak sesuai dengan negara Republik Indonesia. Yang sekarang sedang marak adalah berkembangnya dan tumbuhnya paham-paham komunis yang menyebar sekarang itu di seluruh Indonesia, baik yang disebarkan oleh mereka yang menjadi kader di internal negara Republik Indonesia maupun dari pusat perkembangan paham komunis itu. Nah, ini yang cukup memprihatinkan kita semua. Kami dari Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Al Barokah peduli dengan suasana ini, sehingga ada momentum yang dapat kita barangkali mengingatkan kita dengan kehadiran tahun Hijriah 1442. Tahu, insya Allah beliau nanti akan memberikan pantun juga di saat menyampaikan tausiahnya. Ke kampung Dukuh membeli garam, sampai di rumah malah diaurin. Wasilah subuh di tanggal 1 Muharram dengan penceramahnya Kiai Haji Rizky Zulkarnain. Kalau kurang sedap tambahin garam, makan ketupat, lauknya ikan. Kami rindu tausiah di bulan Muharram. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hijriyata bidayata tarikhil Islam وجعل المحرم أول شهور العام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين كانوا بالبحر كالأعلام أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, pengurus wilayah setempat beserta jajarannya, ketua masjid, ketua musholla, ketua majlis taklim beserta jamaahnya, jamaah wasilah subuh Masjid Jami Al-Barakah, aba wal ummahat, ikhwan wal akhwat, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita muliakan guru kita As-Sayyid Abdul Majid Ahmad Syata, razaqahullahul fatha wal barakah bisukuni wal harakah, Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah, Bapak Ustadz Haji DJ Nahrawi, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Yang kita muliakan juga Ketua Wasilah Subuh beserta jajarannya, Al-Ustadz Akhina Ahmad Firmansyah, Ahmad Firmansyah S, Ahmad Firmansyah MSI singkatan masih satu istri, beserta para tokoh lainnya yang mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga lebih banyak lagi kontribusi besar yang beliau-beliau berikan buat Islam dan muslimin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita bersama para alim ulama, para guru kita semua bisa ketularan istiqomah mereka dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, acara subuh kita pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini sungguh sangat sehat sekali. Bukan hanya tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan juga anak-anak muda, bahkan ada ibu-ibu yang ada di pojok sebelah kiri. Romananya saya lihat yang mudaan langkah ini ayam diam semua ini. Ya, sebelah kiri ibu-ibu masuk dalam komunitas Jambu Batu. Ada Jambu Batu itu komunitas janda anak satu. Ada lagi namanya Jambu Air. Ya, janda udah pada melewer. Ada lagi janda komunitas Jambu Klutuk. Janda kalau ngaji bawa ngantuk. Ada lagi Jambu Biji. Janda pengen umrah sama haji. Mudah-mudahan janda yang pada hadir Allah berikan panjang umur, sehat afiat, punya anak yang saleh dan salehah. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa dengan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Tentunya di tahun baru ini, sebagaimana sambutan yang tadi kita dengar dari DKM Masjid, kita kumpul di sini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan besar kita kepada Allah Ta'ala, kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan kita
baik zahir, batin, ataupun juga kualitas iman ibadah kita makin bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik manusia yang diberikan panjang umur dan juga bagus amal ibadahnya. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kita di tahun baru lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Sampai diriwayatin di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ini ada beberapa kelompok burung yang lagi terbang. Begitu dia terbang tengah-hari, panas jentrek, uang-uang yang kira-kira pantas nenek-nenek jemur opak sama ronggina. Ini burung begitu dia terbang, romananya aus, apa ngonggor banget. Singkat cerita, dia nebak di sebuah pohon yang dekat dengan sebuah sungai. Dari jauh dia melihat air, sehingga sungai dia kagak jadi. Di situ dia lihat ada aki-aki bongkok jalan pakai tongkat, kondisi bongkok, giginya metik, giginya kagak, rambutnya udah putih kayak soun. Ini burung kagak jadi. Dia pengen turun di sungai kagak jadi, ngelihat ada aki-aki. Takut-takut kalau nih aki-aki membahayakan keselamatan si burung ini. Tuh aki-aki bawa tongkat. Cuman ini burung sangka baik dan juga dia udah kehausan. Namanya aki-aki pasti nih orang baik. Orang udah jalan yang bongkok, rambutnya putih, jenggotan lagi. Pasti nih aki-aki orang baik. Begitu burung itu nebak di pinggiran sungai, dia minum. Ternyata si kakek ini melemparkan tongkatnya sehingga mengenai pala si burung yang mengakibatkan mata burung itu copot. Begitu copot tuh mata burung, dia terbang sekencang-kencangnya. Dia minta ditegakkan keadilan oleh seorang nabi yang ada pada zaman itu, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia ngadu, ya Nabi Allah, tegakkan keadilan. Saya tadinya udah sangka baik tuh sama aki-aki. Ternyata saya salah tebak. Saya kata orang itu udah bongkok, makin tua makin baik kali. Ternyata tuh aki-aki lagunya makin bejat. Aneh ketepu 2 rakaat. Aneh udah sangka baik, tahu-tahunya dia jahat. Nih mata aneh apa copot gara-gara dia. Gua kata tuh aki-aki orang baik, kata orang kampung saya, tahu-tahunya bajidur. Aki-aki. Kata Nabi Sulaiman, di mana tuh aki-aki? Barangkali masih ada di sungai. Begitu dicari, ketangkep tuh aki-aki. Ini dia orangnya, iya. Kata Nabi Sulaiman, ya udah kalau emang ente nuntut keadilan, aneh tegakin hukum kisos. Karena emang mata ente yang apa dikejar copot, dilempar tongkatnya dia, maka akan qafatu ainaihi, saya bakal congkel dia punya mata. Al-Gojo congkel matanya karena dia udah bikin mata burung ini congkel, mata burung ini copot. Begitu dipanggil Al-Gojo pengen dieksekusi tuh aki-aki, ini burung teriak, ya Nabi Allah, jangan dihukum aki-aki itu, jangan dicongkel matanya. Nabi Sulaiman nanya, kan hukuman yang setimpal mata dibalas mata dalam kisos. Kata nih burung, jangan matanya, karena matanya bukan yang bikin saya terluka. Habis bagaimana dong? Saya kan ketepu sama dia. Cukup hukumannya, botakin palanya,
habisin jenggotnya karena palanya yang ubanan, karena jenggotnya yang nyengser. Itulah yang bikin saya ketipu. Gua kata udah bongkok, udah rambut ubanan, jenggot nyengser, manusia makin baik kali, supaya jangan ada lagi orang yang ketipu dengan ubannya, supaya jangan ada lagi orang yang ketipu sama jenggotnya. Maka jenggot dan ubananlah yang perlu dicukur, grepesin, botakin semuanya, supaya jangan ada lagi yang ketipu. Ini kisah menceritakan bahwa masih banyak manusia yang umurnya makin banyak, yang juga kondisi fisiknya makin lemah, ternyata bukan makin banyak kebaikannya. Masih banyak gak aki-aki yang main demenan, main judi? Masih banyak gak aki-aki yang mau gak ke masjid? Masih banyak gak aki-aki yang belum bisa baca Quran? Masih banyak gak aki-aki yang kalau dangdutan paling depan namanya nyawer? Kisah ini walaupun sebuah cerita yang diriwayatin belum ada sanadnya, tapi yang namanya cerita itu yang penting kita ambil hikmahnya. Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi radhiyallahu an dalam kitab Alfiyatus Sirah mengatakan wal ya'lamil talibu anna siyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira. Yang namanya sejarah, para penuntut ilmu kudu tahu ada ya sejarah atau kisah yang sahih dengan sanad dan benar kejadiannya, dan juga ada yang tidak memiliki sanad yang valid. Tapi intinya kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan kita ini termasuk orang yang diberikan panjang umur, makin tua tapi makin bejat akhlak kita, makin jauh dari ibadah dan kebaikan. Na'udzubillah. Inilah yang kita harapkan, bukan hanya kondisi fisik kita, bukan hanya kondisi ekonomi kita, tapi kita minta kondisi batiniah kita. Waridatul qulub, sifat sabar makin banyak, zuhud makin banyak, iman yang makin berkualitas. Inilah makna daripada hijrah, pindah dari sesuatu yang kagak baik, pindah ke yang baik, dari yang baik kita tingkatkan kepada yang lebih baik. Inilah termasuk juga doa yang dibaca selalu oleh seorang wali besar yang namanya Al-Imam Ibrahim bin Adham. Dalam doanya beliau berkata, Allahumma nqulna min dhullil maksiyati ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkanlah diriku dari hinanya menyebur di kubangan maksiat, pindahkanlah kami kepada kemuliaan taat. Ini makna hijrah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah sejati adalah orang yang mampu menjauhkan dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih doyan sama maksiat, kalau kita belum bisa memperbaiki diri kita, berarti kita bukan orang yang hijrah sebagaimana disinyalir dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bulan Muharram ini para jamaah sekalian, sesuai tema yang diberikan adalah kita merajut uhuwah. Banyak rongrongan-rongrongan yang Allah jadikan ujian di negeri kita ini. Salah satunya adalah yang tadi udah disebutin oleh ketua DKM kita. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berjamaah ke masjid, hadirnya kita di majelis ilmu, inilah menjadi wasilah untuk terikatnya uhuwah di antara kita sesama muslim, uhuwah wataniyah, uhuwah basyariah, dan uhuwah iman, uhuwah islamiyah, uhuwah wataniyah, dan uhuwah basyariah.
kita bisa jalin karena sering ketemu, sering kumpul di masjid, sholat jamaah, kumpul di pengajian. Ini menjadi wasilah yang paling sakti agar masing-masing di antara kita kalau sering salaman, al-musafahatu tudhibul ghillah. Orang kalau sering salaman sifat dengki pada hilang, rontok. Orang kalau sering ketemu itu dapat menghilangkan suhuzon. Jangan kata tetangga, jangan kata yang beda rumah, yang sekandung, dibianakin satu perut. Kalau durasi ketemunya terlalu jauh, kalau jarang silaturahim, itu bakal timbul gesekan-gesekan, utamanya yang namanya suhuzon. Makanya silaturahim, saling ketemu, saling mengunjungi, apalagi sering ketemunya di masjid, di majelis taklim, ini menjadi media untuk lebih lagi mengeratkan ukhuwah. Karena dengan ukhuwah inilah kita bisa kuat. Dan ukhuwah ini dididik di masjid. Bayangin begitu Nabi hijrah ke Madinah, apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan? Bangun masjid. Habis bangun masjid apa? Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Tuh kontribusi Rasulullah SAW. Islam sampai besar seperti zaman kita yang kita rasakan ini tersebar di berbagai antero dunia karena perjuangan Rasulullah SAW hijrah berhasil mempersatukan para sahabat muhajirin dan ansor yang akhirnya mereka lah melanjutkan dakwah, mengamalkan akhlak-akhlak mulia dan menyebarkan ilmu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berjamaah kita bisa kuat. Sampai dalam ayat Al-Qur'an terdapat sir, rahasia daripada jamaah. Bagaimana kita dididik berjamaah, sholat jamaah, ikutin imam. Yang bacaannya kurang bagus, kalau imamnya dipilih yang bagus bacaannya, kan begitu. Anturan separuh usuk jadi husuk kalau di imam. Kalau sembahyang sendiri kan kita pengennya tergere-gere aja, terburu-buru aja. Ini ada RT sembahyangnya di rumah mulu. Ada orang kontrakan pengen selamatan, dia datang habis asar ke rumah RT. RT-nya lagi sholat di rumah, sembahyang sendiri, itu RT kagak mau ke masjid. Bininya dikata gini nih sama yang mengundang, Bu Haji, Bu RT, saya datang kemari mau undang selamatan ntar habis maghrib. Lah Pak RT-nya lagi di dalam, lagi mandi, paling udah sholat, udah dah saya buru-buru gitu. Emang RT sembahyangnya kagak ke musola, kagak ke masjid, begitu sembahyang maghrib dia jalan aja. Padahal bininya kagak ngomong, ya enggak? Padahal bininya kagak ngomong, kelupaan bininya. Iya, dikata gitu. Begitu ditanya, Bang, emang mau kemana? Tadi gua lagi sembahyang dengar ada yang mengundang. Jadi lagi sembahyang tadi dengar. Bininya kagak ngomong. Itu dia sembahyang di rumah banyak banget, apalagi di rumah kita, Pak. Bocah, pada bercanda, berisik, ya kagak. Sembahyang kalau di masjid kan kipas anginnya, AC-nya udah kita nyaman. Sembahyang kalau di rumah bocah kita pada kencing, kita kagak tahu. Bini kita beres apa kaki itu ngurusin bersihin najis. Ini buktinya sembahyang jamaah mendidik kita buat kita bersatu. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah ceritain, Pak, ada dua nabi yang Allah sebut dapat ujian berat. Yang pertama Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dapat ujian ilmu. Nabi Musa dibilangin sama Allah, ya Musa, ente baru tahu ilmu tuh ilmu yang zahir, ada ilmu batin yang ente kagak tahu. Kata Nabi Musa, ya Allah,
Sama siapa itu saya bisa pelajari ilmu batin? Oh, saya punya hamba yang namanya Khadir. Cari tuh dia. Akhirnya Nabi Musa cari. Begitu nemu, singkat cerita, Nabiullah Khadir memberikan syarat. Kalau mau belajar sama aneh, jangan banyak omong, itu doang. Kalau ente belajar sama aneh, jangan banyak nanya apa yang ente lihat kerjaan aneh. Apa jawaban Nabi Musa? Satajiduni insyaallahu sabira. Nabi Musa jawab begitu. Ada lagi Nabi yang Allah uji. Ujiannya adalah anak. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu Nabiullah Ibrahim mimpi nyembelih anaknya, disampaikan nama anaknya. Apa jawaban Nabiullah Ismail? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa bedanya dari dua jawaban Nabi mulia? Nabi Musa dapat amanah suruh nyari orang yang punya ilmu batin, dia jawab, nyanggupin syarat belajar sama tuh ahli batin. Satajiduni insyaallahu sabira. Mudah-mudahan dengan izin Allah engkau dapati aku sebagai orang sabar. Nabi Musa jawab pakai bentuk mufrad, pakai bentuk sendiri. Apa yang terjadi? Nabi Musa gagal dalam menuntut ilmu batin bersama Sayyiduna Khadir. Sedangkan Nabiullah Ismail jawabnya apa? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan dengan izin Allah kau dapati aku, wahai ayahku, saya ini bagian orang yang sabar. Nabi Ismail jawabnya pakai bentuk jamak, sigot rame-rame. Akhirnya bagaimana endingnya? Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim berhasil dalam ujian. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, inilah rahasia berjamaah. Nabi Musa gagal dalam ujian. Kenapa? Nabi Musa jawabnya dengan bentuk mufrad, dengan bentuk sendiri. Nabi Musa nggak ngajak yang lain doanya. Tapi Nabiullah Ismail, keluarga Nabiullah Ibrahim berhasil dalam ujian. Kenapa? Menjawabnya dalam bentuk jamaah. Ini dalam Quran ada isyarat. Kalau kita bersatu, kalau kita ukhuwah kita jaga, baik di keluarga, baik ring selanjutnya di masyarakat, baik ring selanjutnya dalam negara, semua bisa kita wujudkan persatuan dan kesatuan itu manakala kita bisa jaga ukhuwah di antara kita. Enggak ada hubungan yang baik dalam hal apapun, mau keluarga, bertetangga, paguyuban, masyarakat, negara, berbangsa, nggak bakalan tercipta hubungan yang baik kalau masing-masing jauh dari aturan Allah dan Rasulnya. Ini intinya. Kita bisa bersatu kalau masing-masing di antara kita jalanin perintah Allah dan Rasulnya. Karena nggak ada solusi yang terbaik di alam ini melainkan kita mengamalkan aturan Allah dan Rasulnya dalam hidup kita. Nggak ada musibah, nggak ada petaka, nggak ada kegalauan, nggak ada hidup bete, melainkan sebabnya kita jauh dari aturan Allah dan Rasulnya. Orang kalau udah jauh dari Quran, hidup berkeluarga ribut mulu, betul? Betul? Orang kalau dia ngamalin aturan Allah, sholat wajib dia jalanin, yang sunnah dia tambahin, puasa wajib dijalanin, yang sunnah dia tambahin, maksiat dia jauhin, maka Allah Ta'ala janjikan, man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan harmonis akan Allah berikan kepada orang yang beriman, beramal soleh, terciptanya ukhuwah yang baik, hubungan harmonis di keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara
dengan sebab kita punya hubungan baik kepada Allah dalam mengamalkan segala bentuk macam perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, orang kalau ngamalin perintah Allah dan Rasulnya, biar kata punya bini 3, insya Allah hidupnya akur, betul. Tapi orang punya bini 1, kagak ngamalin perintah agama, rusak hidupnya, ribut mulu, betotakan mulu. Yang kata orang Betawi, pohon buni dimakan kutu, rujak bebek enak banget. Punya bini cuma 1, kalau ngambek gede banget. Ya enggak? Ini ada kiai bininya 3, ngamalin perintah Allah dan Rasulnya, hidupnya tenang. Makanya bapak-bapak saya mau tanya, enakan bininya 3 akur apa bini atur ribut mulu? Ini diriwayatin ada kiai, Pak. Ini kiai bininya 3. Itu bininya hafizah semua, hafal Quran semua. Bukan sekedar apal, bukan sekedar berilmu, diamalin. Kadang-kadang kan perempuan ngaji, rajin kemana-mana. Cuman kalau melaki ngelawan, begitu loh kan gak? Iya. Nih buat ibu-ibu kita biar kata sholat, rajin tuh jidat sampai pada karatan, dengkul sampai pada sengkleh. Tapi kalau kita duraka sama laki kita, kagak taat sama laki kita, punya interaksi yang buruk sama suami kita, maka ibadah kita bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong kagak ada enak-enaknya, ini juga karena jauh dari panduan agama. Itu bini kalau ngomong emang dasar kagak ngaji, tawanya ngaji kagak dipakai, asal ngomong sama laki udah kagak ada enak-enaknya. Bang, gua mau belanja, ono pakaian gua lagi jemur, gerimis nih, lagi musim gerimis, ntar lo angkat. Tapi kain-kain, celana panjang, budungan, sempak, butang. Ntar lu ke warung beliin gua nasi uduk. Jangan pakai semur jengkol, gua mau jalan-jalan ke mulut gua bau. Abis beli nasi uduk, lu beliin gua pulsa, sebab paket internet gua mau habis. Ono nasi gua lagi aronin buat makan siang, ntar lo angkat. Jangan main angkat-angkat aja. Pertama langsungnya dulu tuh, tutupnya lu angkat, lu tepok-tepok 3 kali. Kalau nasinya masih lengket itu belum matang, namanya kurang hias. Ono ayam jago kita pakai keserempet KWK, kakinya sengkleh. Ntar lu ambil jahe, lu keprok tuh jahe. Begitu lu keprok, lu ambil bujur, lu gubet tuh kakinya yang sengkleh. Emang perempuan ini dipakai. Ini kiai bininya 3, hafizah, ngamalin agamanya bagus, taat sama laki. Apa yang terjadi pada ini? Kiai pulang umroh, begitu pulang umroh 3 bininya masing-masing jemput dia, mapagin di Bandara Suta. Ya enggak? Bininya 3, orang kalau bininya 3 ngagul mulu dah. Ya enggak? Iya, yang cakep buat kondangan, yang jelek buat takziah. Copet. Ini kiai pulang 3 bininya mapagin dia. Bini tua, bini muda, bini tengah-tengah kumpul nanya pada masing-masing ngomong, abang Naiki entah malam mau nginep di anak. Nginep di anak, una-una itu aja lemak uang. Karena lakinya kiai, ulama nggak mau pakai hawa nafsu jawabnya. Nggak mau. Kalau pakai hawa nafsu ribut, berantem. Karena lakinya kiai, dia ngasih jawaban yang bijak. Apa kata lakinya? Ini ente bertiga kan hafizah.
Untuk jawab nanti malam saya nginep di mana, saya pengen bikin sayembara buat kalian bertiga. Siapa di antara kalian yang baca ayat Quran menyentuh hati saya, maka dialah yang bakal saya inepin rumahnya. Wah, langsung bini tua nyodok duluan. Ini pertama. As-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. As-sabiquna as-sabiqun, ini bini paling tua nyebutin ada kelompok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Nabi yang kategori kelompoknya disebut as-sabiqun as-sabiqun, yang paling dulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka inilah yang dapat prioritas diduluin masuk surga. Itu bini pertama baca ayat itu karena korelasi sama dia, bini pertama, bini paling dulu. Makanya dia baca ayat as-sabiqun as-sabiqun, ada kelompok yang paling dulu. Secara ironi, bininya pengen lakinya milih bini yang paling dulu. Lakinya kiai, pak, cuman manggut doang, wele. Bini tengah-tengah kagak mau kalah. Dia baca, dia cari, orang hafal Quran udah nemu aja. Dia baca ayat hafizu 'ala sholati wassalatil wusta wa qum hafizu 'ala sholawat, jagain sholat zuhur, asar, jagain yang 5, jangan sampai towong, jangan sampai ditinggal. Wassalatil wusta, dan utamanya jagain sholat yang ada di tengah-tengah. Dia cari Al-Quran yang ngomongin tengah-tengah, nemu aja ada tuh buntirannya. Orang hafizah, lakinya paham, bininya baca ayat itu, lakinya langsung ketawa. Kek, udah kayak burung bangun nonton pancing. Ya, bini ketiga, bini bontot kagak mau kalah. Dia cari ayat Quran yang sesuai sama dia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Ada kehidupan terakhir. Orang bini bontot, ada kehidupan terakhir, yaitu kehidupan yang paling utama, kehidupan hakiki, kehidupan yang sebenarnya namanya akhirat. Dan kehidupan inilah kehidupan yang kekal. Wah, lakinya langsung nyengir, udah kayak kunyuk kena terasi. Coba itu. Lakinya udah dengerin, tiga-tiganya baca ayat, tiga-tiganya nanya, abang ngaji, yang menang siapa? Apa kata lakinya? Baiklah. Dari 3 ayat yang ente pada baca, yang menang adalah bini terakhir. Yang 2 pada guntang, kasak kusuk. Nanya dan yang berdua, Bang Haji, ngapa bini ketiga yang menang? Apa jawaban lagi? Bini ketiga baca ayat tentang akhirat. Kalau udah ngomongin akhirat, yang lain kalah tua semua. Ribut apa kagak? Agak. Orang kan yang rumah tangganya betotakan, ribut mulu ngapa dah? Kagak make aturan agama. Mentang-mentang bininya 2, bini muda mulu. Bini tua ditinggal, lagi gunting, udah 8 bulan ditinggal tuh bini tua habis gusuran. Lakinya gusuran Pertamina di Cikarang. Bini tua lagi gunting, gak kawin lagi sama bini muda. Bini tua kagak ditengok-tengok. Begitu 8 tahun duitnya habis.
Nah, kalau bini muda duitnya kagak ada. Laki duitnya udah kagak ada. Udah kagak ngurusin. Itu laki udah kena diabetes, udah gempor. Bini muda kagak mau ngurusin. Akhirnya nih orang nyesel. Jangan-jangan gua kualat nih sama bini tua. Makanya bini tua jadi apa-apain. Biar kata bini kita nambah, yang tua jangan dicerain, keramat itu. Ini aki-aki nyesel. 8 tahun dia tinggal bini tuanya. Udah gempor jalan, udah sengklek, dia pulang ke rumah bini tua, masih ingat rumahnya. Begitu dia jalan miring udah kayak yuyu. Ramban. Emang ditinggal bininya bunting. 8 bulan bunting. 8 tahun ditinggal. Lah kan anaknya udah gede tuh, anak kagak kenal gagak. Anaknya lagi main. Ngelihat ada orang ngeramban, kencing lagi di tembok. Itu bocah teriak, "Ma, ada orang gila." Emaknya keluar, "Mana Din? Itu Ma." Lihat. Ya Allah Din, itu bukan orang gila, itu gabalu. Karena dia berpoligami, jalanin itu kagak pakai aturan Allah. Jadi rusak. Pokoknya mau hidup mau bagaimanapun, berkeluarga kalau kita jalanin aturan Allah dan Rasulnya, maka Allah janjikan bala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, akur semuanya. Pokoknya intinya bagaimana kita berukhuwah. Ya udah, masing-masing di antara kita ngamalin aturan Allah dan Rasulnya. Itu dua udah. Supaya kita tahu bagaimana itu hukum Allah, jalanin agama yang benar. Kita deketin para ulama, kita hadiri majlis-majlis ilmu, insya Allah semuanya rapi. Pokoknya kalau jauh dari nilai-nilai agama, hidupnya rusak, ribut, nggak bakalan terjadi ukhuwah. Ini ada laki bini, lakinya kagak ibadah, bininya kagak ibadah. Ketotakan mulut tiap hari udah kayak Tom and Jerry. Dua-duanya nggak ibadah, nggak bisa akur. Ini laki, orang apa ya, Bu? Orang kalau jauh sama zikrullah, orang kalau jauh sama ayat-ayat Quran, orang kalau mukanya jarang melihat mushaf, orang kalau anggota badannya jauh sama wudu, orang kalau fisiknya ogah sama sujud. Wah, itu setan udah bikin umbul-umbul di dalam hati kita. Kalau udah setan bikin umbul-umbul dalam hati kita, dia udah bisa jerumusin. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum mu'ridun. Setan hanya punya kekuatan. Setan hanya bisa jerumusin manusia. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu. Orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum mu'ridun, orang yang berpaling dari ajaran Allah dan Rasul. Ini udah janji Allah. Kalau kita ogah sama ibadah, ogah ke masjid, ogah zikrullah, maka setan mudah jerumusin hati kita. Makanya nggak ada yang benar kita kerjain. Orang kalau jauh dari zikir, penggedegan, ya nggak? Sama yang mudahan gedeg, wah itu jauh dari zikir. Asal digantiin jadi imam yang mudahan walad dolib, wah itu masih banyak hati-hati yang pada begitu. Yang hatinya kagak ikhlas, semua redanya. Berarti zikir yang dia baca belum mampu ngilangin sifat gedeg. Zikir yang dia baca cuma formalitas. Laksana tubuh nggak ada ruhnya, zikirnya nggak ada ruhnya. Para jamaah sekalian, ini lakinya jauh sama ibadah, ini laki nggak ibadah,
zikrullah kagak, ngaji kagak, bayar kagak. Boleh jadi pembedekan, cepet emosi, cepet gampang tersinggung. Orang kalau gampang tersinggung jauh sama zikir. Ya enggak, perasaannya sensitif, buat kayak kulit pantat kan boleh digaruk dikit mau jadi korek. Nauzubillah ini, jauh dari zikrullah. Ini lakinya lagi bikin jalan, lagi musim hujan. Bininya pulang dari pasar. Begitu bininya pulang nanya baik-baik sama lakinya, bang lagi ngapain? Emang laki gak ibadah, emosi, bikin mata lu kendor. Emang lu kagak lihat gua lagi ngapain? Gua lagi bikin jalan. Bininya emang kolokan nanya lagi, bang emang jalan bakal apaan sih bang? Lakinya nambah kesel, bakal nangkep ikan apa nangkep lu? Wah, sama bini jangan galak kita pak. Ya enggak, bini kita udah berikan perhatian sama kita, ngurusin anak kita, makanya kita udah lembut sama bini. Bini udah ngorbanin apa aja sama kita. Kita mau makan pagi-pagi nasi uduk disiapin, mau ngopi dibikinin, mau minum susu diseduhin, mau makan mangga dikupasin, makan jeruk tinggal dibelain. Malam-malam kita pulang maulidan hujan ngerius, kita pulang tuh bini lagi ngeringkuk kayak wow. Yeah. Itu bini kita jangan begitu-begitu amat. Emang laki-laki jawabnya ibadah, jadinya dampaknya seperti itu. Bininya nanya lagi, bang emang kalau jalan dapat ikan apa? Bininya lakinya makin sebel. Banyak lah, gabus, kotolan, buat jirit, botok, buating, sepat siung, sepat tompel, julung-julung, kiwi-kiwi, ular kabut. Bininya nanya lagi, bang kalau dapat ikan gabus mau diapain? Lakinya nambah sewot, gua mau pecah. Lehernya keluar semua kotoran. Ada bininya, bang jangan dipecah mulu apa bang, kali-kali dipinang kagak, gua mau pecah bang. Kali-kali dipinang, gua mau pecah bang, dipindang aja gua mau pecah, kagak ngerti lo, turunan Abu Jahal lo. Emosi tuh, saking emosinya lakinya main tangan diket, kret muka bininya pakai batu cincin, giginya rontok 3. Oh. Jadi jangan bikin sepele urusan keluarga. Kalau kita jauh dari aturan Allah, ada ibadah, jadi begitu dikepret giginya rontok 3. Itu bini nangis pulang ngadu ngubah-ubahnya di jalanan. Orang kontrakan pada lihat, mau kata ribut mulu sama lakinya. Begitu nyampe rumah buah-buahnya kaget lihat anak nangis. Buah-buahnya nanya, ngapa pulang sambil nangis? Oh no, abang ngaji, ngapa dia? Ikannya pengennya dipecah. Terus saya pengennya dipindong, dia marah-marah, dikepet, saya pakai batu gini, gigi saya rontok 3. Buah-buahnya nanya, emang ikan dari mana? Bininya nyaut, lo belum nyari. Secoba itu. Ikannya belum ada, jalannya belum jadi, udah sengketa. Gara-gara apa? Dua-duanya bejat, laki kagak ibadah, bini kagak gaya. Dikepet pakai batu cincin. Waduh, buat batu cincin. Karena orang Betawi pakai demen buat batu cincin ya. Kiai-kiai kita itu demen buat sama batu cincin. Mualim Sapi Hazami, Allah yarhamuh, begitu dia dekat dengan musnid dunia Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, Mualim Sapi Hazami ngasih batu cincin sekaleng susut. Demen banget Syekh Yasin Al-Padani pakai batu cincin. Apalagi orang Betawi emang dari dulu pakai batu cincin. Makanya ada pantunnya, jalan kaki jalannya licin, pulang-pulang lewat sawah, lelaki kagak pakai cincin kayaknya kurang wibawa. Jalan kaki jalannya licin, pulang-pulang metik buni, lelaki gak pakai cincin biasanya takut sama bini. Guru kita pakai batunya, pakai batu akik Yaman.
Akik Yaman itu satu-satunya batu di alam dunia ini yang Allah ciptain buat keluarga Rasulullah. Masalah pakai batu, Nabi pakai batu apa? Enggak ada riwayat yang sahih. Al-Imam Ad-Dahabi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Jauzi, enggak ada riwayat yang sahih nyebutin Nabi pakai batu apa. Tapi banyak riwayat keturunan Rasulullah pakai batu apa itu dinisbahkan kepada keluarga Rasulullah, Ahlul Bait. Satu batu yang Allah ciptain di alam ini buat keluarga Rasulullah adalah akik Yaman. Sampai dalam sebuah makalah Al-Imam Muhammad Murtada mengatakan man ya'taqidul wala'a li Aidarin wa yuhibbu li ali Muhammadin tahqiqa falyalbasil hajar al-aqiqa fa innahu hajarun li ali Muhammadin mahluqa. Man ya'taqidul wala'a li Aidarin, siapa yang yakin Sayyidina Ali sebagai pemimpin, wa yuhibbu li ali Muhammadin tahqiqa, dan dia cinta kepada keluarga Rasulullah dalam cinta yang sebenarnya, falyalbasil hajar al-aqiqa fa innahu, maka hendaklah dia pakai batu yang namanya akik Yaman, fa innahu hajarun li ali Muhammadin mahluqa, satu-satunya batu yang Allah ciptain di alam ini buat keluarga Rasulullah. Orang kalau pakai akik Yaman perasaannya lembut, adem bawaannya. Tuh akik Yaman padilanya itu. Makanya ada Khalifah Al-Mansur diriwayatin, begitu dia jalan di pasar dia jadi ngomong buat injin ini. Coba banyak dikit. Dia lewat di pasar ada orang digebugin. Begitu digebugin, Khalifah Al-Mansur melihat itu maling pakai batu cincin. Kata Khalifah, ngapa dia digebugin? Oh, dia mencuri di pasar, digebugin orang di pasar. Coba lihat batu yang dipakai. Begitu dicopotin, oh seandainya dia pakai akik Yaman, dia gak bakal mencuri. Sebab apa? Orang yang sering pakai akik Yaman hatinya jadi lembut. Tuh, niat jahat hilang. Jangan kata dia digebukin, pengen nyolong aja juga jadi hilang. Itu barokah daripada batu dia punya khasiat nyegah seseorang berbuat jahat. Tapi bagi laki-laki yang takut sama bini, jangan pakai akik Yaman. Iya. Nah, kalau takut sama bini, udah saking takut sama bini, yang gak diomelin sama bininya, piring bersih dicuci lagi. Basta, udah bersih sapuin, kejogo itu. Ini orang Betawi pakai batu cincin begitu. Makanya ada pantun lagi, jalan kaki jalannya licin, pulang-pulang metik gernu, lelaki gak pakai cincin, tangannya kayak tangan kunyuk. Pak James sekalian, dia biarkan betotakan gara-gara apa? Jauh sama ibadah. Inilah rahasia bagaimana hubungan kita di masyarakat merajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah bisa tercipta dengan kita selalu mengamalkan yang lebih kolosal lagi. Kita yang tua tinggal dukung, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, mereka lah yang bakal melanjutkan Islam di masa yang akan datang. Ya, makanya hati-hati, jangan pada ribut, mudah-mudahan apa pada berebut mic, jangan. Ya, dan tingkatkan himmah kita terhadap agama. Selain kita rajin ngaji, itu khutbah Jumat, diumumin kromol Jumat, disebutin tanggal hijriahnya, kan gitu. Kita udah lupa tanggal hijriah. Ingat-ingat tanggal hijriah tahun baru Islam sama Maulid. Sisanya kagak, orang ada gajian tanggal hijriah. Iya, ya enggak. Dan juga zaman sekarang fitnah luar biasa. Kenapa? Muncul istilah Islamfobia, di mana umat Islam ditakut-takutin dengan syariat. Orang Islam benci sama Habib, orang Islam benci sama ibadah, orang Islam benci sama syariat. Ini Islamfobia istilahnya, dan mudah-mudahan semuanya itu dijauhkan dari diri kita dengan sebab kita kumpul bersama para ulama
dan emang Rasulullah bangun persaudaraan melalui masjid peristiwa hijrah. Marilah kita hidupkan majlis kita ini dengan berbagai macam ibadah dan pengajian-pengajian yang ada. Ya, wabil khusus pengajian anak muda, kita awali kemajuan Islam dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW menciptakan peradaban Islam sampai gini hari Islam dikenal di barat, yaitu semua berawal dari masjid. Lihat ulama-ulama kita dulu belum ada yang namanya universitas. Masjid itu fungsinya ganda, ada rumah sakit, ya, serbaguna itu masjid, wakaf, produktif, masalah umat semuanya di masjid. Jangan dulu sampai orang sekolah belum ada kampus di masjid. Itu yang disebut al-jami'. Itu masjid serbaguna buat umat Islam. Kegiatan umat kita, jantung umat Islam itu ada di masjid. Kalau umat Islam udah jauh sama masjid, maka umat Islam bakal runtuh. Umat Islam bakal kagak maju. Emang dari awal umat Islam majunya berawal dari masjid. Apa gini hari tradisi yang dipertahankan, ada satu universitas tertua di dunia sebelum Al-Azhar, namanya Universitas Qarawiyyin yang ada di Fez, kota Fez, Maroko. Itu universitas tertua di dalam Islam. Itu kalau kita ke sono, saya udah ke sono, alhamdulillah, itu kampusnya di dalam masjid dan masih pakai halakoh. Ada syekhnya pakai halakoh. Zaman dulu menghidupkan tradisi talaki, ngaji ini yang selamat, ngaji dengan talaki. Tradisi itu masih diamalin, enggak kayak sekarang. Orang sekolah tujuannya ngapain? Kerja. Orang sekolah tujuannya nyari duit. Kalau orang dulu enggak, emang semata-mata cinta ilmu, makanya maju. Nah, mudah-mudahan dengan masjid ini, dengan adanya wasilah subuh, yang tua sama yang muda sinkron, yang muda sama yang tua akur, sehingga kegiatan-kegiatan di masjid ini bisa berjalan dengan lancar. Wa man nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqqiqha bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Rizky Zulkarnain LCMA. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang sudah beliau sampaikan. Di antaranya yaitu dengan momen hijriah ini kita pindah dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, dan juga sama-sama kita makmurkan tempat-tempat ibadah, masjid-masjid kita, majelis taklim kita yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk bisa hadir di tempat-tempat kebaikan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Julian Maulana Habibi yang telah memberikan masukan kepada teman-teman remaja untuk mendukung acara ini, dan juga untuk membantu panitia agar acara ini bisa sukses. Sekalian saya informasikan kepada jamaah di sini bahwasanya Majelis Taklim Nurul Hidayah yang dipimpin oleh Ustaz Julian Maulana Habibi MPDI diadakan setiap hari Jumat malam Sabtu, adapun waktunya jam 9 malam. Jadi untuk bapak-bapak yang mempunyai anak remaja, minta tolong diarahkan, minta tolong digerakkan, minta tolong dibimbing atau disuruh hadir di Majelis Taklim Nurul Hidayah, yang mana sekretariatnya adalah di Jalan Bulak Sari RT 7 RW 9, atau di kedai shop
Iga Pak Jenggot. Dan kebetulan di beberapa bulan ini kita adakan perubahan yang mana sebelumnya kegiatan majelis hanya di kediaman beliau, tapi karena ada beberapa masukan dari rekan-rekan, sekarang kita rubah dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa lebih syiar lagi, bisa lebih banyak lagi jamaah yang hadir. Jadi sekali lagi minta tolong kepada bapak-bapak jamaah yang hadir di pagi hari ini agar bisa mengarahkan anak-anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Dan yang terakhir, acaranya adalah doa penutup talqin dan berzikir yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdul Majid Muhammad Bakri Syata. Padanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama iman Allah Taala. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan barakah buat kita semua, jamaah semua fikih dan dunia akhirat. Rahmatika ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala
وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله بسر الفاتحة